Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Prof. Dr. Kori Yohana dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai taksonomi. Boleh di next. Anggota kelompoknya itu terdiri dari Nur Aslia dan saya sendiri Syifa Salsabila. Boleh di next. Nah, submateri yang akan kami bahas itu ada empat. Itu ada definisi taksonomi, lalu ada sejarah taksonomi belum, lalu yang ketiga ada jenis-jenis taksonomi, dan yang terakhir itu ada tiga ranah intelektual dalam taksonomi. Boleh di next. Oke, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Vika. Oke, yang pertama ada definisi taksonomi. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu taksonomi. Jadi kata taksonomi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu tasein yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Jadi secara umum taksonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan atau pengaturan suatu objek atau konsep ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristik yang sama. Nah, dalam pendidikan, taksonomi ini merupakan pengelompokan ranah penilaian tujuan pendidikan. Jadi taksonomi ini fungsinya digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran, jenis pengetahuan yang harus dikuasai siswa, dan keterampilan yang harus dikembangkan selama proses pembelajaran. Taksonomi ini memberi struktur yang jelas bagi pendidik atau pengajar untuk merencanakan dan menilai pembelajaran secara sistematis. Nah, taksonomi dalam pendidikan sendiri itu terletak dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran. Nah, dan taksonomi yang paling terkenal dalam pendidikan itu adalah taksonomi Bloom, yang telah dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Taksonomi ini mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam tiga ranah utama, yaitu ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotorik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada sejarah taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom ini dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom. Nah, seorang psikolog pendidikan asal Amerika Serikat bersama timnya dalam Komite Pendidikan di University of Chicago. Nah, tujuan utama dari taksonomi ini adalah untuk mengklarifikasikan tujuan pembelajaran dan memberikan kerangka kerja dalam evaluasi pendidikan. Nah, latar belakang pengembangannya itu, yang pertama itu ada Bloom dan timnya ingin menciptakan standar yang dapat digunakan oleh pendidik untuk menyusun tujuan pembelajaran dan evaluasi secara sistematis. Lalu taksonomi ini awalnya dirancang untuk ranah kognitif yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan intelektual siswa. Nah, di sini ada empat tahapan perkembangan taksonomi Bloom. Yang pertama itu pada tahun 1956, Bloom dan timnya memperkenalkan taksonomi Bloom dalam ranah kognitif yang terdiri dari enam tingkatan berpikir, yaitu ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi, dan yang terakhir itu ada menciptakan. Lalu pada tahun 1964, Krathhol dan timnya itu mengembangkan taksonomi dalam arah afektif yang mencakup aspek sikap dan nilai dalam pembelajaran. Lalu pada tahun 1972, Simpson dan Dave mengembangkan taksonomi dalam ranah psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan fisik dan motorik. Lalu pada tahun 2001, Anderson dan Krathwohl itu merevisi taksonomi Bloom dalam ranah kognitif dengan perubahan kata kerja operasional dan susunan tingkatan untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan pembelajaran modern. Nah, pengaruh taksonomi Bloom dalam pendidikan itu ada tiga. Yang pertama itu ada penyusun kurikulum. Jadi, eh, ini tuh menjadi pedoman utama dalam merancang kurikulum yang sistematis dan struktur untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran ini mencakup berbagai tingkat kognitif. Lalu yang kedua itu ada pengembangan asesmen. Jadi, bisa membantu pendidik dalam menyusun alat evaluasi yang sesuai dengan tingkatan pemahaman dan keterampilan siswa dan memastikan bahwa penilaian ini mencakup berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir itu ada metode pembelajaran.
Nah, metode pembelajaran ini untuk mendorong pengguna strategi pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kreatif, memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran yang sudah lebih mendalam dan bermakna. Nah, sampai saat ini, taksonomi itu tetap menjadi referensi utama dalam pengembangan kurikulum dan metode evaluasi di berbagai tingkat pendidikan, serta menjadi dasar bagi berbagai inovasi dalam pembelajaran modern. Oke, selanjutnya, boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis taksonomi. Jadi, taksonomi dalam evaluasi pembelajaran ini merupakan sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menyusun, dan mengevaluasi tujuan pendidikan berdasarkan tingkatan dan keterampilan pemahaman siswa. Nah, taksonomi ini membantu pendidik dalam merancang kurikulum, asesmen, dan strategi pembelajaran yang lebih efektif serta dengan tingkat pengembangan kognitif afektif dan psikomotorik siswa. Nah, ada beberapa jenis taksonomi yang telah dikembangkan oleh para ahli. Ada yang pertama itu ada taksonomi Bloom itu pada tahun 1956. Lalu yang kedua ada taksonomi Anderson dan Krathwohl itu pada 2001. Lalu ada taksonomi Krathwohl itu pada 1964, itu ada ranah afektif. Lalu yang keempat itu ada taksonomi Simpson pada tahun 1972 dan Dev 1975 itu ranah psikomotorik, dan yang kelima ada taksonomi Marzano itu pada tahun 1997, dan yang terakhir itu ada taksonomi Solo itu pada tahun 1982. Boleh di next? Nah, kita bahas satu-satu dari jenis taksonomi. Yang pertama itu ada taksonomi Bloom pada tahun 1956. Itu dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom dan timnya. Nah, tujuan utama dari taksonomi Bloom ini untuk mengklarifikasikan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkatan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, taksonomi Bloom ini merupakan salah satu sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan dalam dunia pendidikan untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan siswa. Nah, taksonomi ini membagikan tujuan pembelajaran ke dalam tiga ranah utama. Yang pertama itu ada ranah kognitif atau berpikir. Jadi ranah ini tuh berfokus pada proses berpikir dan intelektual siswa. Jadi belum ini membagikan menjadi 6 tingkatan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Itu yang pertama ada mengingat itu C1. Nah, kemampuan ini untuk mengenali dan mengingat informasi yang telah dipelajari seperti istilah fakta atau konsep dasar tanpa harus memahami lebih dalam. Yang kedua itu ada memahami, itu C2. Jadi kita mampu menjelaskan ide atau konsep dalam kata-kata sendiri, menginterpretasikan makna dan memberikan contoh. Lalu yang ketiga itu ada menerapkan, itu C3. Jadi menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru dan menyelesaikan masalah berdasarkan informasi yang tersedia. Lalu yang keempat itu ada menganalisis, itu C4. Jadi memecah suatu informasi menjadi bagian-bagian kecil, memahami hubungan antar bagian, dan menentukan pola atau struktur dari suatu konsep. Nah, yang kelima itu ada mengevaluasi. Mengevaluasi itu masuk ke C5. Jadi kita bisa menilai suatu gagasan, teori, atau produk berdasarkan kriteria tertentu, baik dengan memberikan argumen maupun membandingkan aspek-aspek penting. Lalu yang keenam itu, dan yang terakhir ada menciptakan. Itu masuk ke C6, yaitu menggabungkan berbagai elemen dan konsep untuk membentuk suatu gagasan baru atau menghasilkan produk yang orisinal dan inovatif. Nah, yang selanjutnya itu ada ranah afektif atau sikap dan nilai. Nah, ranah afektif ini mencakup aspek penilaian, aspek sikap, nilai, dan emosi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ranah ini berkaitan erat dengan perkembangan karakter dan motivasi siswa. Tingkatannya itu ada 5. Yang pertama itu menerima. Jadi, kesadaran penuh terhadap suatu nilai, konsep, atau fenomena tertentu, dan kesiapan untuk menerima informasi baru. Lalu yang kedua itu ada menanggapi. Jadi, memberikan reaksi terhadap suatu nilai atau konsep, baik melalui partisipasi aktif maupun ekspresi mulut. Lalu yang ketiga ada menilai, itu mengadopsi suatu nilai sebagai bagian dari keyakinan pribadi dan menunjukkan komitmen terhadap nilai tersebut. Lalu yang keempat ada mengorganisasikan, jadi mengintegrasikan
nilai-nilai dalam suatu sistem yang lebih kompleks dan membentuk pandangan yang lebih struktur. Dan yang terakhir itu ada karakterisasi. Jadi menerapkan nilai-nilai yang telah diinternalisasi secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada ranah psikomotorik, yaitu keterampilan motorik. Jadi ranah psikomotorik ini berhubungan dengan keterampilan motorik dan fisik siswa yang diperoleh melalui pengalaman langsung. Jadi ranah ini mencakup berbagai keterampilan yang diperoleh dalam praktik laboratorium, olahraga, seni, maupun bidang keahlian teknis. Nah, beberapa keterampilannya dalam ranah psikomotorik itu meliputi persepsi, jadi kemampuan mengenali pola atau sinyal sensorik, lalu ada kesiapan, jadi kemampuan untuk siap dalam melakukan sesuatu keterampilan dengan benar. Lalu yang ketiga itu ada gerakan terpadu, itu melakukan gerakan berdasarkan instruksi. Lalu yang keempat itu ada respon yang terampil, itu mengembangkan keterampilan motorik. Dan yang kelima itu ada adaptasi, yaitu mampu menyesuaikan gerakan dalam situasi baru. Lalu yang kedua itu ada taksonomi Andreson dan uh, Krathwohl 2001, itu referensi dari taksonomi Bloom. Nah, itu dikembangkan oleh Laurin Anderson dan David Krathwohl. Jadi tujuan utamanya ini memodifikasi taksonomi Bloom agar lebih sesuai dengan pembelajaran modern dan berbasis keterampilan. Nah, taksonomi Anderson ini merupakan revisi dari taksonomi Bloom yang lebih fleksibel dan relevan dengan pembelajaran abad ke-21. Perbedaan utama antara revisi ini dengan revisi asli dari Bloom itu yang pertama ada menggunakan kata kerja aktif. Jadi kalau yang Bloom ini awalnya menggunakan kata benda seperti pengetahuan dan pemahaman, nah revisi ini menggunakan kata kerja aktif untuk menunjukkan proses berpikir secara lebih dinamis seperti mengingat dan memahami. Nah, hal ini lebih mencerminkan aktivitas mental yang terjadi dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, mengubah urutan hierarki 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 kognitif itu dalam revisi ini menciptakan atau creating itu ditempatkan sebagai level tertinggi menggantikan mengevaluasi dalam taksonomi Bloom. Jadi hal ini mencerminkan pentingnya inovasi dalam dan kreatif dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ada menambahkan dimensi pengetahuan. Jadi Anderson ini dan Krathwohl ini memperkenalkan 4 dimensi pengetahuan yang lebih spesifik untuk mengembangkan berbagai jenis informasi yang dapat dipelajari. Yang pertama itu ada pengetahuan faktual, yang kedua itu ada pengetahuan pengetahuan konseptual, yang keempat itu ada pengetahuan prosedural, yang keempat itu ada pengetahuan metakognitif. Nah, dengan revisi ini, taksonomi Anderson dan Krathwohl lebih sesuai untuk mempelajari berbasis proyek dan asesmen berbasis keterampilan, di mana siswa tidak hanya dituntut untuk memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Lalu jenis yang ketiga itu ada taksonomi Krathwohl, itu 1964, itu ranah afektif. Nah, itu dikembangkan oleh David Krathwohl. Jadi tujuan utamanya itu untuk menilai perkembangan sikap emosi dan nilai pembelajaran. Nah, taksonomi ini berfokus pada bagaimana sih siswa menganalisasi nilai dari tahap kesadaran awal hingga penerapan dalam kehidupan nyata. Jadi taksonomi ini menyoroti pentingnya perkembangan sikap dan nilai dalam proses pembelajaran terutama dalam bidang yang berkaitan dengan pendidikan moral, etika, dan karakter. Nah, di sini itu ada lima, yaitu pertama menerima, ada 5 tingkatan dalam ranah ini. Yang pertama itu ada menerima. Jadi pada tahap ini siswa mulai menyadari dan memperhatikan suatu nilai, konsep, atau fenomena yang diajari dalam pembelajaran. Nah, kesadaran ini bisa berupa pengenalan terhadap ide-ide baru atau diperoleh melalui diskusi, pembicaraan, atau pengalaman langsung. Lalu yang kedua itu ada menanggapi. Jadi siswa mulai menunjukkan nih ketertarikan terhadap nilai atau konsep yang telah diterima. Jadi ketertarikan ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam diskusi, bertanya, atau bahkan memberikan pendapat pribadi. Lalu yang ketiga itu ada menilai. Jadi siswa mulai mengembangkan sikap dan keyakinan yang lebih dalam terhadap nilai yang telah diterima. Jadi pada tahap ini siswa tidak hanya memahami pentingnya suatu nilai, tetapi juga mulai menunjukkan komitmen terhadap nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ada mengorganisasi. Jadi pada tahap ini siswa mulai menghubungkan nilai yang telah diterima dengan sistem kepercayaan pribadi yang lebih luas
mereka mulai menyusun dan menyelaraskan nilai-nilai baru dengan prinsip dan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada karakterisasi. Jadi, tahap tertinggi dalam taksonomi ini adalah ketika siswa secara konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nilai yang telah diinternalisasi menjadi bagian dari karakter individu dan mempengaruhi tindakan serta keputusan yang diambil dalam berbagai situasi. Jadi, taksonomi ini sering digunakan dalam pembelajaran yang berfokus pada pendidikan, etika, moral, dan karakteristik. Dalam praktiknya ini, ranah efektif ini menjadi elemen yang penting dalam membentuk kepribadian siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan profesional. Boleh di next? Oke, yang keempat itu ada jenis taksonomi Simpson, itu pada tahun 1972 dan Dev 1975 itu ranah psikomotorik. Jadi tujuan utama dari taksonomi ini untuk mengklarifikasikan pengembangan keterampilan motorik dalam pembelajaran. Jadi ranah psikomotorik dalam taksonomi pembelajaran ini berfokus pada keterampilan fisik yang melibatkan gerakan tubuh, koordinasi dan ketangkasan. Nah, taksonomi ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana sih siswa mengembangkan keterampilan motorik dari tahap awal hingga tahap akhir. Nah, hal ini tuh sangat berguna dalam pendidikan kejurusan, olahraga, seni, dan bidang lainnya. Lalu yang pertama itu yang kita akan bahas taksonomi Simpson dulu ya. Jadi dikembangkan oleh Elizabeth Simpson. Jadi taksonomi ini menilai keterampilan fisik dan kinerja seorang dalam melakukan tugas praktis seperti menulis, bermain musik, atau mengoperasikan peralatan tertentu. Taksonomi ini terdiri dari 7 tahap perkembangan keterampilan. Yang pertama itu ada persepsi. Jadi pada tahap ini individu mulai mengenali pola gerakan dan memahami isyarat sensorik yang diperlukan untuk melakukan suatu keterampilan. Lalu yang kedua itu ada kesiapan, yang ketiga itu ada menuntun respon, yang keempat itu ada mekanisme, yang kelima ada respon kompleks, yang keenam itu ada adaptasi, yang ketujuh itu ada kreasi. Lalu selanjutnya ada taksonomi Dev pada 1975, itu dikembangkan oleh RH Dev. Taksonomi ini menyederhanakan ranah psikomotorik menjadi 5 tingkatan aja yang lebih mudah diimplementasi dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada imitasi. Jadi individu ini menerukan gerakan atau keterampilan yang diperlihatkan oleh instruktur dan contoh yang ada. Lalu ada manipulasi yang nomor 2, itu jadi siswa mulai melakukan keterampilan dengan bantuan instruksi atau pedoman meskipun belum sepenuhnya otomatis. Lalu yang ketiga itu ada presisi. Jadi pada tahap ini siswa mampu melakukan keterampilan dengan akurasi tinggi dan lebih sedikit kesalahan. Contohnya itu seorang ahli bedah yang melakukan operasi dengan ketelitian yang luar biasa. Lalu yang keempat itu ada artikulasi, jadi siswa dapat mengkombinasikan berbagai keterampilan secara lancar dan efisien. Yang terakhir itu ada naturalisasi. Jadi tahap tertinggi dalam taksonomi ini adalah ketika individu dapat melakukan keterampilan secara otomatis tanpa perlu berpikir secara sadar. Jadi taksonomi psikomotorik ini sering digunakan dalam pendidikan dan kejuruan dan pelatihan keterampilan yang memerlukan penguasaan keterampilan fisik gitu, seperti bidang keolahragaan, seni, pertunjukan, teknologi. Oke, selanjutnya itu ada taksonomi Marzono pada tahun 1997. Itu dikembangkan oleh Robert Marzono. Nah, tujuan utamanya ini untuk mengembangkan strategi berpikir tingkat tinggi yang lebih kompleks dibandingkan taksonomi Bloom dengan fokus pada pemrosesan informasi, mekagonisi, dan pengembangan motivasi serta keterampilan afektif. Jadi Robert Marzo ini mengembangkan taksonomi ini untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menekankan aspek berpikir belajar dan pengelolaan diri dalam belajar. Nah, taksonomi Marzo ini terdiri dari 6 sistem kognitif utama yang saling berhubungan dan membentuk agar dasar bagi pembelajaran itu kompetensi dan pengembangan yang saling berhubungan dan membentuk dasar bagi pembelajaran berbasis kompetensi dan pengembangan soft skill. Nah, yang pertama itu ada pemrosesan informasi. Jadi pada tahap ini siswa diharapkan mampu memahami dan menggunakan informasi baru yang mereka peroleh dalam pembelajaran. Jadi ini tuh mencakup kemampuan mengingat fakta, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, lalu serta menyusun konsep dari berbagai sumber informasi yang ada. Lalu yang kedua itu ada
pemrosesan mental. Jadi tahap ini itu berkaitan dengan pengembangan strategi berpikir yang lebih kompleks seperti membuat perbandingan, mengklarifikasikan informasi, membuat hipotesis, dan menarik kesimpulan berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam. Lalu yang ketiga itu ada pemrosesan kognitif tinggi. Jadi pada tahap ini juga siswa diajak untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis. Jadi mereka ini belajar untuk mengidentifikasi pola, memahami hubungan antara berbagai variabel, serta melakukan analisis yang lebih mendalam dalam situasi yang kompleks. Lalu yang keempat itu ada sistem diri. Jadi sistem ini itu berkaitan dengan bagaimana sih siswa mengembangkan motivasi dan pengembangan kontrol diri dalam proses pembelajaran. Nah, yang kelima itu ada sistem metakognitif. Jadi sistem ini berhubungan dengan kesadaran siswa terhadap proses berpikir mereka sendiri. Jadi siswa ini diajarkan untuk merencanakan strategi pembelajaran mereka, mem- memonitor pemahaman mereka sendiri, serta mengevaluasi efektivitas dengan metode belajar yang mereka gunakan. Dan yang terakhir itu ada sistem afektif. Jadi sistem ini mencakup pengembangan sikap, minat, dan emosi dalam pembelajaran. Dalam sistem ini siswa tidak hanya belajar, tetapi juga tidak hanya belajar mengenai materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial mereka. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada taksonomi Solo atau Biges dan Collis pada tahun 1982. Jadi itu dikembangkan oleh John Biggs dan Kevin Collis. Jadi tujuan utamanya itu untuk mengukur kualitas pemahaman siswa berdasarkan seberapa kompleks mereka memahami suatu konsep. Nah, di sini ada 5 tingkatan eh, pemahaman dalam taksonomi Solo. Yang pertama itu ada prastruktural. Jadi pada tahap ini siswa ini belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai suatu konsep atau materi. Jadi mungkin mereka tuh tidak dapat mengidentifikasi informasi yang relevan atau bahkan menunjukkan pemahaman yang salah. Yang kedua itu ada unistruktural, itu siswa mulai memahami satu aspek dari konsep yang dipelajari, tetapi pemahamannya itu masih sangat terbatas dan belum dapat menghubungkan dengan konsep lain. Yang ketiga itu ada ada multistruktural. Jadi siswa ini memahami beberapa aspek dari konsep yang dipelajari, tetapi masih dalam bentuk informasi terpisah tanpa adanya keterkaitan antar aspek tertentu. Yang keempat itu ada relasional. Jadi pada tahap ini siswa mulai menghubungkan berbagai aspek yang telah mereka pelajari dan memahami konsep secara lebih menyeluruh. Jadi mereka dapat menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu konsep dengan logis. Lalu yang terakhir itu ada extend abstrak. Jadi pada tahap tertinggi ini, siswa tidak hanya memahami konsep secara menyeluruh, tetapi juga mampu menggunakan pemahaman tersebut untuk menciptakan konsep baru, menggeneralisasi informasi ke dalam situasi baru, atau mengembangkan ide rasional. Jadi taksonomi Solo ini sangat efektif digunakan dalam pembelajaran berbasis penelitian dan proyek karena membantu mengidentifikasi sejauh mana sih siswa memahami konsep tertentu. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tiga ranah dalam taksonomi Bloom, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama ada ranah kognitif. Jadi ranah ini berhubungan dengan aspek intelektual seperti kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi. Nah, contohnya itu seperti siswa dapat menjelaskan konsep atau suatu materi yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, di dalam ranah ini ada tingkatan-tingkatan yang menggambarkan proses belajar dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, tingkatan ini ada 6, yaitu yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Jadi, gimana cara siswa tersebut mengingat informasi yang telah dipelajari. Lalu yang kedua ada pemahaman atau comprehension, di mana siswa tersebut dapat memahami dan menjelaskan makna dari materi tersebut. Lalu yang ketiga ada aplikasi atau application, di mana siswa tersebut bisa menggunakan informasi yang dipelajari dalam situasi baru. Yang keempat ada analisis, yaitu em, gimana caranya si siswa tersebut itu bisa memecah informasi menjadi bagian-bagian untuk memahami struktur atau hubungan antar bagian. Lalu yang kelima ada sintesis, yaitu menggabungkan elemen-elemen informasi untuk menciptakan ide baru. Lalu yang terakhir ada evaluasi, di mana siswa tersebut bisa menilai atau membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu.
Lalu yang kedua ada ranah afektif. Nah, ranah ini berhubungan dengan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Contohnya seperti siswa tersebut menunjukkan sikap disiplin dengan selalu datang tepat waktu ke kelas. Nah, di ranah ini terdapat 5 tingkatan. Yang pertama ada penerimaan atau receiving, yaitu saat mereka mulai menunjukkan perhatian terhadap suatu hal. Lalu yang kedua ada pemberian respons atau responding, di mana siswa ini mulai berpartisipasi aktif terhadap materi yang diberikan. Lalu yang ketiga ada penilaian atau valuing, di mana siswa ini bisa menilai atau memberi nilai terhadap suatu ide atau konsep. Lalu yang keempat ada organisasi, yaitu cara mereka mengorganisir nilai-nilai yang dimiliki ke dalam sistem. Lalu yang terakhir ada karakterisasi oleh nilai, yaitu cara mereka menampilkan pola perilaku yang konsisten dengan nilai yang sudah diterima. Lalu yang terakhir ada ranah psikomotorik. Nah, di sini ranah ini berhubungan dengan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, berenang, ataupun mengoperasikan mesin dan lain-lain. Contohnya itu seperti siswa tersebut dapat memainkan alat musik dengan lancar ataupun melakukan aktivitas seperti olahraga yang memerlukan fisik yang sehat. Nah, di ranah ini terdapat 7 tingkatan. Yang pertama ada pengamatan atau perception, yaitu kemampuan untuk mengenali atau memperhatikan stimuli. Lalu yang kedua ada persiapan, yaitu menyiapkan diri untuk melaksanakan tindakan atau keterampilan. Lalu yang ketiga ada gerakan terpadu, di mana siswa ini bisa melakukan gerakan atau keterampilan dengan bimbingan atau arahan. Lalu yang keempat ada mekanisme, di mana siswa ini bisa melakukan keterampilan secara lebih otomatis atau tanpa banyak bimbingan. Lalu selanjutnya ada kompleksitas, di mana siswa ini bisa melakukan keterampilan dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan dalam kondisi yang lebih rumit. Selanjutnya ada adaptasi, di mana siswa ini bisa mengadaptasi keterampilan sesuai dengan situasi atau kondisi yang baru. Nah, yang terakhir itu ada inovasi, di mana siswa ini bisa mengembangkan keterampilan baru atau membuat gerakan baru. Oke, di sini saya ambil kesimpulannya sedikit. Jadi taksonomi itu merupakan sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengorganisir konsep atau keterampilan berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Nah, di sini terdapat berbagai jenis taksonomi seperti taksonomi Bloom, Solow, dan Marzano yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda. Secara umum, taksonomi dibagi menjadi 3 ranah intelektual, yaitu kognitif atau berpikir, afektif atau sikap, dan psikomotorik, yaitu keterampilan fisik. Jadi dengan memahami taksonomi, pendidik atau pengajar itu bisa menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Oke, mungkin ini saja materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh di next slide buat lihat daftar pustakanya. Oh ya, Oke, terima kasih semua. terima kasih.